He's coming soon. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel,
mengurapi setiap kita, baik Kehilat yang ada di Kasiran maupun yang ada di setiap kota. Kita masuk dalam hadirat yang lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kita katakan, Masuk keluar Maha Kudus dengan cara anak Tuhan. ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk keluar Maha Kudus dengan darah anak Tuhan. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. kita katakan,
Yahweh Hosea, Hamele Yadenu, Yahweh Hosea, Hamele Yadenu, Hamele Yadenu, Elohinos, Yahweh, Elohinos, Hashem, Amor, Elohinos, Yahweh, Amor, Nakalasono, Yahweh, Elohinos, 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 Yahweh, Elohinos, Hashem, Amor, Elohinos, Yahweh, Amor, Nakalasono, Yahweh Hosea, Hamele Yadenu, Yahweh Hosea, Hamele Yadenu, Yahweh Hosea, Hamele Yadenu, Hamele Yahweh Hosea, Hamele Yadenu, Yahweh Hosea, Hamele Yadenu, Hamele Yadenu, Hamele Yadenu, kita katakan Hamele Yadenu, berikan haleluya.
kita katakan Rusik Utara. Asar kit satu bemisotai lembani Yeshimka Elohim ke Efraim berkemenesi Ismail ke Sarah Ribka Rahel Boleh. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tangan-Mu. Kami tetap berserah berseru kepada membuat anak-anakmu ini Bapa. Biar mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agama keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilat-Mu dengan urapan yang sama. Kuasa pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kembali hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim. Ya, hari ini kita akan mendengarkan daftar Elohim dan saya beri judul kali ini seperti apa yang posternya sudah saya kirim kepada saudara, yaitu mitzvah. Nah, kita akan belajar yaitu tentang mitzvah. Apa itu mitzvah? Mitzvah artinya adalah menara penjaga atau menara pengawas, saudara. Oleh sebab itu kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-43 sampai dengan 55. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Dan Laban menjawab dan berkata kepada Yakub, anak-anak perempuan adalah anakku, dan anak-anak lelaki adalah anakku, dan kawanan domba adalah kawanan dombaku. Bahkan semua yang engkau lihat itu adalah milikku.
Maka apakah yang harus aku perbuat pada hari ini terhadap anak-anak perempuanku atau terhadap anak-anak lelaki mereka yang telah mereka lahirkan? Karena itu sekarang marilah kita mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, agar hal itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Lalu Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya sebagai tugu. Dan Yakub berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu-batu, dan mereka mengambil batu-batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana dekat timbunan itu. Dan Laban menyebutnya Yegar Sehaduta atau Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menyebutnya Galed. Lalu berkatalah Laban pada hari ini, timbunan batu ini menjadi saksi antara aku dan engkau. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Galed atau Mizpah, karena dia berkata, biarlah Yahweh mengawasi engkau dan aku ketika kita saling tersembunyi seorang terhadap yang lain. Jika engkau menyengsarakan anak-anak perempuan ini atau mengambil istri-istri lain di samping anak-anakku, walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan kita, lihatlah, Elohim adalah saksi antara aku dan engkau. Dan Laban berkata kepada Yakub, lihatlah timbunan batu ini dan lihatlah tugu yang telah kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu ini menjadi saksi dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini hingga kepadamu, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk yang jahat terhadapku. Biarlah Elohim Abraham dan Elohim Nahor menjadi hakim di antara kita, yaitu Elohim ayah mereka. Lalu Yakub bersumpah demi yang ditakuti oleh Yitzhak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan kurban di gunung itu dan memanggil saudara-saudaranya untuk makan roti. Lalu mereka makan roti serta bermalam di gunung itu. Dan Laban bangun pagi-pagi sekali mencium cucu-cucunya dan anak-anak perempuannya serta memberkati mereka. Selanjutnya Laban berangkat dan kembali ke tempat tinggal mereka. Nah, kita sudah membaca sebuah kisah tentang perjanjian antara Laban dan Yakub. Laban itu adalah mertuanya Yakub, saudara. Dia adalah orang tua dari Lea dan Rachel. Nah, kemudian saat Yakub itu pergi mengajak istri dan anak-anaknya juga tanpa sepengetahuan Laban, maka Laban mengejarnya sehingga ketemu di suatu tempat. Dan tempat ini jelas tempatnya sebuah bukit, saudara. Artinya di sebuah pegunungan, di sebuah bukit. Karena di situ dikatakan, saudara, ya perhatikan ayat ini dikatakan, saudara, saya bacakan buat saudara. Sebentar. Nah, dan Laban berkata, lalu Yakub, timbunan batu ini lihatlah tugu telah kudirikan. Timbunan batu ini menjadi saksi dan tugu ini menjadi saksi. Terus, dan kemudian biarlah Elohim Abraham, Nahor menjadi hakim. Dan Yakub bersumpah demi yang ditakuti oleh Ishak. Dan Yakub mempersembahkan kurban di gunung itu. Artinya tempat itu adalah tempat yang sangat tinggi di sebuah bukit, sehingga di mana batu yang didirikan itu akan terlihat tugu. Makanya disebut tugu pengawas atau menara pengawas atau menara penjaga, saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat kemudian, saudara, ya. Kita akan lihat berikutnya. Pelan-pelan supaya kita bisa menyimaknya. Nah, perjanjian yang dibuat Laban dan Yakub ini, mereka membuat satu perjanjian saat berjumpa. Mereka membuat satu perjanjian sehingga kadang kalau ada orang yang beda pendapat itu dibuat satu surat supaya masing-masing mengingat satu dengan yang lain.
Coba kalau ada orang yang berselisih satu dengan yang lain, biasanya dibuatkan surat perjanjian supaya antara si A dan si B nanti tidak berselisih lagi. Dan kalau berselisih ditunjukkan nih loh, kamu nggak boleh ribut. Saya pernah membuatkan surat perjanjian yang seperti itu, saudara. Nah, kemudian lihat perjanjian yang dibuat Laban dan Yakub. Yang pertama, saudara, Laban menyebutnya dengan sebutan Yegar Sahaduta. Nah, Yegar Sahaduta itu dalam bahasa Aramaik, Aram, saudara. Nah, artinya itu tumpukan batu, batu yang ditumpuk-tumpuk. Itulah dia menyebutnya. Makanya kadang Laban itu disebut dengan orang Aramaik. Dia orang Aram, nyebutnya gitu. Kenapa? Karena dia menggunakan bahasa Aramaik ini, saudara. Menggunakan bahasa Aram, saudara. Kemudian sedangkan Yakub itu menyebutnya dengan Galet, yang artinya juga hampir sama, tumpukan batu yang menjadi saksi. Gal itu artinya tumpukan batu dan et itu kesaksian. Kesaksian sebuah tumpukan batu. Kadang saudara bentuknya sama, tetapi nama tempat itu berbeda-beda. Nah, menyebutnya itu berbeda, sebutannya. Saya beri contoh begini, saudara. Kalau di sini ada tepung terigu, dikasih toge, dikasih dengan bumbu, terus ada kolnya, disebutnya apa? Bakwan. Saudara, kalau di sini. Tapi kalau saudara pergi ke Surabaya, berbeda namanya. Tahu saudara apa namanya? Ote-ote nyebutnya. Kalau saudara pergi ke daerah Jawa Barat, ya, yang orang Jawa Barat, ini lagi di sekolah sahabat, mesti tahu nyebutnya apa? Bala-bala. Itu kalau orang Jawa Barat. Makanannya sama, ya bakwan, ya ote-ote, ya bala-bala itu sama. Dulu waktu saya masih di Bogor, di Citer, begitu orang bilang bakwan ya nggak ngerti, taunya adalah bala-bala. Padahal bakwan dibuka bolak-balik ya bakwan. Tapi orang sana nggak tahu tuh bakwan, taunya bala-bala. Kemudian kalau saudara ke Semarang, beda lagi, apa namanya? Badak. Bukan badak binatang, bukan, tapi makanan namanya badak. Makanya orang Indonesia ini ekstrim-ekstrim. Badak dimakan, ganjeril dimakan, kacang atom dimakan, bakso mercon dimakan, repot lagi ya, bakso setan dimakan. Lah kok setan dimakan, saudara? Ini kalau Makassar, tongseng dimakan. Bayangkan tong sama seng dimakan, saudara. Apa enggak sadis? Nah, saudara, nah ini tepatnya sama. Kalau si Laban menyebutnya dengan sebutan Yegar Sahaduta, artinya ya tumpukan batu. Sedangkan Yakub Galet, karena dia orang Ibrani dengan bahasa Ibraninya, saudara. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ternyata tumpukan batu itu sebuah perjanjian antara Yakub dan Laban. Kita akan lihat ya, saudara. Nah, Galet itu memiliki hubungan dengan kata Ibrani atau Ivrim Mitzpah, yaitu menara penjaga atau menara pengawas. Karena Yakub terikat perjanjian dengan Laban untuk memperlakukan putri-putri Laban, yaitu khususnya Lea dan Rachel, dengan lembut dan baik juga. Ya, setelah lembut dan baik. Makanya kalau orang itu sudah terikat menikah, nggak boleh kasar, saudara. Tadi saya lihat video, tak tunjukkan sama Bugem nih. Tak tunjukin video. Videonya ceritanya begini, saya baca video di YouTube tuh, saya lihat begini. Suaminya pulang kerja, tidak ada makanan. Istrinya sedang senam. Akhirnya kompornya dibuatin, semuanya dirusak, saudara. Minta lihat gini. Terus si Bugem bilang, untung suami saya enggak, katanya. Yang posok saya mau banting kompor ya eman-eman, saudara. Gitu. Tapi saya bilang ngobrol sama dia, ya memang sebenarnya nggak salah orang senam, orang apa, tapi memang harus sediakan dulu rumahnya, beres dulu gitu. Kalau enggak mesti orang itu kalau wis lapar, capek, mesti gampang emosi, saudara. Coba kalau nggak percaya, orang pulang kerja ladang buka mus,
piring tok isine, mesti emosi nomor 1 tanduknya yang keluar. Karena nggak ada apa-apa, tapi begitu bojone senam kayak mau bojone mau ke salon kayak tapi begitu buka, makanan melimpah, nggak peduli sebuah salon selamanya nggak apa-apa, silakan. Wah, kan gitu mau senam sampai kesel silakan. Yang penting saya makanan wis ada. Tapi kalau urusan perut itu memang rawan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, ini sama dengan perjanjian. Dia harus memperlakukan istri-istrinya, yaitu khususnya istri Lea dan Rachel dan segenap anak-anaknya itu harus dengan baik, ya, dengan lembut dan baik. Tidak boleh mengambil istri orang lain. Saudara, artinya tidak boleh nanti begitu ketemu lagi lihat di sana cantik terus tidak boleh. Ini perjanjian, saudara. Sehingga tidak boleh melanggar perjanjian yang ditandai dengan tumpukan batu tersebut. Jadi sudah buat satu perjanjian, nggak boleh ada yang melanggar. Sekali melanggar, dia sudah bersalah, saudara. Ya bisa macam-macam dampaknya, bisa denda, bisa yang lain dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita tahu bagaimana Laban itu begitu mengasihi anak-anaknya, saudara, dan juga cucu-cucunya. Bayangin, biasa ngumpul sama anaknya, sama cucunya, kemudian dibawa pergi sama Yakub, saudara. Pasti gelo orang tua, saudara, biasanya ngumpul. Nah, ini salah satunya. Makanya kitab suci mencatat kenapa umur kami 70 tahun, kalau masih ada kekuatan 80 tahun, selebihnya susah. Susah itu apa? Kalau pengen ketemu cucu susah, saudara. Artinya biasa ngumpul, senang, saudara. Makanya jangan pernah pisahkan. Orang tua itu mesti kangen ketemu putune. Artinya seperti itu. Karena dia udah sekian lama, anaknya udah besar, pengen ngumpul lagi, seperti itu, saudara. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, melalui peristiwa Mizpah, ya, atau menara pengawas atau menara penjaga atau yang disebut Galet atau Yegar Sahaduta, kita diajar untuk menjadi umat Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach yang seperti apa. Dari pelajaran yang kita baca di kitab suci tadi, perjanjian antara Laban dan juga Yakub, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, saudara? Yang pertama yang kita harus tahu, saudara, pertama, perhatikan. Yang pertama bahwa menepati janji. Orang itu kalau sudah berjanji harus ditepati, saudara. Makanya jangan suka ngobrol janji. Karena barang yang diobral kui biasanya murah. Paham, saudara? Coba kalau orang barang jualan nggak laku, terus diapain? Diobral, artinya menjadi murah. Nah, orang yang suka ngobrol janji itu bahaya, masih banyak yang nggak ditepati. Karena dia ngobrol, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menepati janji artinya menjadi umat yang bisa dipercaya. Bisa enggak, saudara? Kita ini bisa dipercaya enggak? Makanya saya jujur, di kitab suci itu Alkitabiah, secara kitab suci orang janji iman itu Alkitabiah menurut saya. Karena dia punya iman yang kuat. Tapi saya seringkali kalau di tempat ini saya tidak menerapkan. Saya lebih senang dengan persembahan sulung. Yang pertama kita memberikan persembahan. Kalau ada acara misalnya kayak Sukot, kita buat acara, yuk dari panitia atau dari gembalanya dulu ngasih persembahan. Artinya yang sulung dari kita baru ke jemaat, baru persembahan. Kenapa? Karena kalau orang sudah janji harus ditepatin, saudara. Nah, kalau orang gengsinya tinggi, bahaya. Wah, ini nggak enak nih, saya mau persembahan nih. Wah, bapak itu kayaknya kok gajinya besaran saya nih. Dia ngasih 10 juta, masa saya gajinya ratusan juta cuma 10. Saya tak 50 juta. Padahal mungkin dia masih kebutuhannya banyak, saudara. Dia sudah terikat dengan janji iman. Nah, ini rawan, saudara. Dan saya lebih cenderung tidak terikat. Nah, ada lagi repot lagi, ya memang nggak salah. Janji iman nanti nyicil, janji iman kok nyicil. Kalau saya lebih baik sudah yang apa kita mampu. Kalau punya lagi, berkati lagi, jauh lebih baik. Amin. Daripada kita nyicil, saudara. Ya memang nggak salah, nggak apa-apa. Tapi kita berusaha menjadi umat Elohim yang tertib dan taat. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, menepati janji itu penting. Saya kasih contoh orang yang tidak konsekuen. Saya beri contoh adalah saat rasul-rasul itu begitu melimpah luar biasa, mujizat terjadi.
Kemudian apa yang terjadi saudara? Ada keluarga yang namanya Ananias dan Safira. Kemudian dia membawa hasil penjualan tanahnya di kaki para rasul, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Si Ananias dia menyisihkan sebagian. Apa yang terjadi? Matilah dia. Kemudian istrinya ikut nutupi suaminya. Istrinya juga mati, saudara. Padahal rasul ngomong, hai Ananias dan Safira, kenapa engkau dikuasai oleh Satan? Padahal kalau itu kamu tidak berikan, kan memang itu milikmu. Jadi gak usah punya niat, aku mau kasih persembahan, gak usah punya niat. Itu tetap milikmu dan gak berdosa, saudara. Tetapi begitu sudah punya niat dan tidak ditepati, itu bahaya. Makanya jangan pernah kita tidak menepati janji. Amin. Sudah lebih baik, wah aku hari ini pas saya jualan mobil misalnya atau motor, ya sudah nggak usah punya niat nanti untuk persembahan atau apa, nggak apa-apa, jauh tidak apa-apa. Tetapi kalau orang sudah komitmen, wah nanti Pak sebagian mau tak persembahkan untuk pembangunan dan tidak ditepati, itu mengikat sama kita. Paham saudara? Jadi lebih baik kita tidak. Makanya rawan, udah urusan uang materi itu rawan. Jangan, kitab suci saja katakan janganlah pernah menunda kepada setiap orang yang berhak menerima berkat. Makanya orang kalau sudah kerja pun jangan pernah. Saya dulu selalu ngajarin waktu kayak Mbak Yani bangun rumah, sudah kalau yang lain kamu boleh tunda, tapi kalau untuk tukang atau siapa jangan pernah tunda. Karena itu mengikat, kasihan. Seperti itu loh saudara. Nah, menepati janji. Kita pelajaran ini diajari oleh Laban dan juga Yakub untuk apa? Menjadi orang yang menepati janji. Artinya menjadi orang yang bisa dipercaya. Sekali kita bisa dipercaya, orang akan yakin dengan kita, saudara. Amin. Kalau kita benar-benar bisa dipercaya, kita akan yakin dan itu akan menjadi suatu orang yang percaya dengan kita luar biasa. Tetapi meleset, saudara, wah sudah sulit saudara untuk percaya lagi. Waduh, Yesus meleset nih, ya, saudara. Itu susah seperti itu. Kemudian saudara, kita lihat ayatnya, Kohelet atau Pengkhotbah 5 ayat 5. Di situ dikatakan demikian gambar Elohim. Tov aser lo tidor miset tidor walote salem. Lebih baik jika engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Ojo ngomong. Lebih baik tidak usah ngomong daripada kamu ngomong tapi tidak ditepati. Paham saudara? Pak, besok saya mau ke rumah. Yakin besok ke rumah? Ya pasti, saya janji, saya pasti datang, saya janji, wis sumpih saya janji. Besoknya masuk angin. Nah, kan berarti tidak bisa. Makanya kitab suci ajarin kita ngomong apa? Kalau janjian sama orang, Yirse Elohim, jika Elohim kehendaki saya akan datang. Amin. Saudara, jadi jangan nanti diharapkan, saudara. Sama dengan, wah Pak, besok aku ada acara nih, Sukotan atau Saparan lah, gitu saudara. Datang ya si Elohim. Nah kalau nanti sudah keburu jualin masak, terus motong pitik 5, mentok 8 misalnya gitu. Nah terus kadung masak banyak nggak datang, kan kasihan juga saudara. Tapi kalau si Elohim ya nanti terus nggak usah repot-repot saudara. Nah seperti itu saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Jadi belajarlah untuk kita tepat janji. Jadi orang yang bisa dipercaya saudara. Kalau kita sudah bilang ya, lakukan saudara. Artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari adalah tidak melakukan atau merencanakan yang jahat kepada sesama. Laban tadi ngomong apa sama Yakub? Janganlah engkau merencanakan yang jahat terhadapku. Batu itu sebagai saksi, jangan engkau melewatinya atau merencanakan yang jahat terhadapku. Nah, merencanakan saja itu sudah tidak berat, apalagi melakukannya, saudara. Makanya kalau ada orang yang melakukan pembunuhan dan itu direncanakan, hukumannya jauh lebih berat. Karena dia sudah merencanakan hal yang jahat, saudara. Ada orang yang mencuri tapi wis rencana, itu jauh hukumannya lebih berat daripada dengan orang yang mencuri karena kepepet. Itu beda lagi saudara yang dikasih Tuhan. Nah inilah yang terjadi. Tidak melakukan atau merencanakan yang jahat kepada sesama. Nah kita diajar, kalau kita menjadi umat Elohim itu yang baik,
Jangan pernah pura-pura baik. Bahkan kalau bisa harus baik. Amin. Kita harus menjadi umat Tuhan yang tulus. Tidak boleh modus, artinya mengharapkan sesuatu imbalan. Jadi kalau kita menjadi umat Elohim itu umat Elohim yang tulus. Aku nolong ya nolong tulus. Aku membantu yang tulus. Seperti tidak ada embel-embel yang lain, saudara. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat ayatnya ya. Misrai atau Amsal 3 ayat yang ke-29. Demikian dafar Elohim. Al-Taharos al-Re'eka ra'a wahu Yosef lefeta kita. Ini ada kata ra'a. Hendaklah engkau tidak merencanakan yang jahat ra'a terhadap sesamamu, sebab dia tinggal bersamamu dengan percaya. Nah apalagi orang sudah percaya sama kita, kita harus pegang teguh kepercayaan itu. Justru jangan merencanakan yang jahat. Repot lagi nih. Wah ini sudah dipercaya, sebuah orang kerja di sebuah perusahaan atau toko. Nih kuncinya kamu yang pegang. Pokoknya kamu saya percayakan semuanya. Nah ini kalau orang sudah dapat kepercayaan gini, harus pegang teguh yang kuat. Amin. Jangan malah justru ini malah memanfaatkan. Walah nggak ada yang tahu, inilah tak ambilin segala macam. Nah ini namanya istilahnya kalau orang peribahasa pagar makan tanaman, artinya orang wis dipercaya malah justru dia memanfaatkan. Jangan pernah menggunakan hal itu. Makanya kitab suci katakan, hendaklah engkau tidak merencanakan yang jahat terhadap sesamamu, sebab dia tinggal bersamamu dengan percaya. Aku yakin kowe nggak mungkin membohongi saya. Aku yakin kamu bisa dipercaya. Nah anak Elohim itu diajar oleh Bapak Yahweh untuk melakukan hal yang seperti itu. Amin saudara. Jadi yang kedua, yang pertama harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, orang yang tidak merencanakan yang jahat. Artinya benar-benar melakukan hal yang baik, sudah dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, mitzvah berarti kita harus selalu mengingat. Mitzvah itu menara penjaga atau menara pengawas. Artinya mitzvah berarti kita harus mengingat bahwa apa yang sudah kita perkatakan, ada Elohim yang selalu mengawasi setiap umatnya. Nah ini loh saudara kasih, manusia itu bisa dibohongi kapanpun. Wah saya janji Pak gini, kurang bisa kok. Tetapi Bapak Yahweh Elohim itu maha tahu. Makanya kalau seperti ayat yang pertama tadi disampaikan, kalau bernasar jangan pernah kita itu mengingkarinya. Itu kuncinya saudara yang kasih. Makanya jangan pernah ngobrol janji. Saya selalu ajarin jangan ngobrol janji. Kenapa? Karena kalau sudah ngobrol janji itu berarti murah. Orang harus bisa orang yang menepati janji. Lebih baik kita tidak berjanji, apalagi nganggo kata sumpah, aku tidak deh segala macam mas sudah. Nah, ada orang lagi repot lagi. Saya ini orang yang gak tegaan. Kalau orang ketemu sedang pas tolongin saya dong mas, waduh rasanya lah tega. Tapi kalau dia sudah berkata, nanti besok tak beresin, wah mesti meleset, mesti banyak melesetnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya itu orangnya nggak tegaan gitu loh saudara. Kalau saya bisa melakukan, bisa membantu jauh lebih bagus. Tapi nak harus meleset, wah susah saudara. Nah itu kepercayaan yang dipegang seperti itu. Nah oleh sebab itu mitzvah itu berarti kita harus mengingat bahwa apa yang sudah kita perkatakan, ada Elohim yang selalu mengawasi. Makanya perkataan kita ini ditentukan oleh diri kita sendiri. Bisa nggak kita dipercaya? Banyak orang yang selalu berjanji-janji. Biasanya kalau orang berjanji itu kalau pas ngapain saudara? Tahu? Kampanye. Paham? Orang kampanye itu begitu. Mau dalam bidang apapun, coba kalau seandainya nih gembala itu pilihan kampanye saudara. Wah repot saudara. Tenang. Cuma kasiran, nanti kalau saya jadi gembala, saudara, tiap hari tak kunjungin. Wah, saya pergi ngelelo nih. Hai Jumat ngelelo, tenang. Kalau nanti saya dipilih jadi gembala, coblos saya. Ya, hidung saya coblos. Nanti ngelelo saya buatkan gereja yang besar. Datang ke Getasan, karena Getasan sedulurku kabeh. Nah, itu emakku, Mbak Yuku, adik-adikku. Hai jemaat Getasan, nanti nak aku jadi gembala, tiap hari makan gratis. Wah, saudara yang dikasih itu sampai gedut-gedut misalnya gitu.
nanti meleset. Hampir semua orang yang kampanye apapun, model apapun meleset, saudara. Betul nggak? Mesti banyak yang meleset. Kenapa saudara nggak ditepati jadi? Karena ngobrol sesuatu yang diobral banyak meleset ya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dulu waktu kecil selalu ingat di pasar. Di pasar tuh saudara, di pasar dia ngomong dodol selimut. Apalagi kalau di Openg, Tasan kan dulu dingin tuh. Terus radio, tape, digebuk-gebuk gitu loh. Ayo murah, banting harga, sampai gitu oke. Terus ada yang orang nawar, jebule istilahnya apa? Jontrot. Nah, kalau di sini jontrot Pak Kentul. Jebule koncone dhewe wani supene. Lah temene sendiri ternyata. Oh, es kong kali kong. Waduh hai saudara. Sama orang kampanye kan gitu. Kalau tim suksesnya datang ya dia akan meluluhkan kos pilih Kais masih muda, ganteng, jujur, segala macam. Aduh, saudara. Yang ini tua, lebih hebat lagi, pengalamannya banyak. Saudara yang dikasih ini semuanya temannya semua, nggak ada. Makanya orang jualan apa mesti yang dilihat yang baik-baik, saudara. Nah ini kampanye jadinya. Makanya kita jangan suka kampanye. Artinya obral janji. Tepatilah apa yang kita lakukan. Karena saudara bukan berurusan sama manusia, berurusannya dengan Tuhan. Saya pernah menyampaikan daftar Elohim kepada saudara. Kalau ada orang dia mengalami aniaya, maksudnya aniaya itu tidak selalu dipukul, dilecehkan, tapi dia dijanjiin meleset. Kalau dia berdoa, saudara bermasalah bukan sama orang itu, tapi sama doanya orang itu kepada Bapaknya. Amin. Paham saudara? Jadi kalau waduh aku tadi janji gini, kok ternyata wah itu Pak Gembala aku segala macam, nah itu kita berurusannya sama Bapak Yahweh. Karena mungkin orang akan biasa saja, tetapi Bapak Yahweh Maha. Makanya ada Elohim yang selalu mengawasi. Paham saudara? Ingat, mau istri suami pergi kemanapun segala macam, anak-anak, kita mungkin orang tua anak pergi percaya, silahkan pergi kemana percaya. Tetapi Bapak Yahweh Maha tahu apa yang kita kerjakan. Kita lihat ayatnya saudara. Ya, ayatnya ini demikian saudara ya. Misre atau Amsal 5 ayat 21. Kinoka ini Yahweh darke iswekal ma'ekel lotai mefales, yang artinya sebab segala jalan manusia ada di depan mata Yahweh dan dia mengawasi segala jejaknya. Perhatikan, kita semua melangkah kemanapun ada yang mengawasinya. Amin. Bapak, makanya kalau kita mau melakukan jalan, dasari semua dengan damar Elohim. Paham saudara? Jadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Memang menjadi umat Nasrani, umat Bapak Yahweh itu tidak segampang yang orang pikir. Perkataannya harus bertanggungjawabkan. Kitab suci ajarkan, menurut ucapanmu kamu dibenarkan, menurut ucapanmu pula kamu akan dihukum. Jadi ucapan itu penting. Bisa nggak kita dipercaya? Bisa nggak kita yakin? Bisa nggak kita menepati janji? Nah itu yang harus kita lakukan. Yang keempat saudara, dari pelajaran antara Laban dan Yakub yang kita bisa ambil, selalu menjadi orang yang bisa dipercaya menepati janji. Yang kedua tadi adalah, yang kedua tidak melakukan atau merencanakan yang jahat kepada orang lain atau sesama. Yang ketiga, dari Mizpah kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan ada yang mengawasi, yaitu apa Yahweh Elohim beserta Yesus Masiah. Jadi semua mulai perkataan, perjanji kita, apa yang kita kerjakan, ada yang mengawasi Bapak Yahweh Elohim. Yang keempat saudara, segala sesuatu yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Elohim. Nah ini yang paling berat. Karena kalau sama manusia gampang, besok. Nah besok begitu didatengin, lah kok besok janjinya besok? Nah karena aku ngomongnya besoknya berarti besok dong. Betul gak? Besoknya disamperin, lah aku ngomongnya apa? Besok, ya besok lagi. Ini manusia, tetapi Bapak Yahweh tidak seperti itu saudara. Jadi kita tuh harus konsekuen, harus benar-benar seperti itu. Oleh sebab itu, sebab sesuatu yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus kita bisa dipertanggungjawab saudara kasih Bapak Yahweh. Ya, kita harus bisa bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Abah Yahweh Elohim, kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekali lagi kalau manusia itu gampang, coba kita bilang manusia, waduh salah, minta maaf. Kemarin di YouTube saudara yang dikasih Tuhan, di berita di bandara ada orang ribut, ramai maki-maki ribut, saudara. Wah satunya orang tentara, keluarga satunya DPR, wah ribut. Tapi begitu mereka sudah berdamai, ya selesai. Itu manusia.
Tapi apakah itu selesai? Sama Tuhan kita tetap harus ada yang dipertanggungjawabkan. Amin. Ada konsekuensinya, bisa nggak kita Tuhan? Makanya kita diajar untuk berjiwa besar. Minimal itu setahun sekali. Saat apa saudara? Yom Kippur. Makanya kalau Yom Kippur saya nggak pernah malu untuk ngomong, saya minta maaf kepada seluruh jemaat, saya minta maaf kepada istri, kepada anak, kepada semua pelayan Tuhan, saya minta maaf. Bisa nggak kita berjiwa besar? Kadang gembala itu gengsinya tinggi, pendeta itu. Kalau saya pendeta, masa aku pendeta kalau minta maaf dulu? Kalau saya juga minta maaf nggak apa-apa. Kalau memang salah, kenapa tidak minta maaf? Betul nggak saudara? Nah itu untuk, tapi itu untuk manusia. Tapi dengan Bapak Yahweh ada konsekuensinya, saudara. Mungkin orang sudah minta maaf selesai, tapi hukum tetap pasti akan jalan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sama kalau orang naik motor nih, terus naik motor, nggak apa-apa, tenang, aman. Di sini tuh aman, kopeng aman, naik motor, nggak usah pakai helm, gue caping gue. Terus di Sidomukti ada cegatan, saudara. Saudara ditilang nggak? Tetap ditilang. Saya pernah ditilang sekali kok di situ. Wis ditilang. Mbok saya bilang, ya Pak, saya salah, saya minta maaf. Ya salah, dia polisi bilang, ya wis tak maaf, oke, nggak apa-apa. Tapi tetap ditilang. STNK-nya tetap dibawa, saudara. Itu konsekuensi yang harus kita lakukan. Seperti itu loh, saudara yang dikasih oleh Bapak. Paham ya? Jadi ada sesuatu. Nah yang repot lagi kalau yang melanggar aturan, yang orang punya aturan, itu jauh lebih berat. Makanya itu salah satu, aku buat aturan tapi saya langgar sendiri, itu jauh lebih mengerikan. Oleh sebab itu yang keempat, segala sesuatu yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir sudah kita lihat ayatnya, ya, Romim atau Roma 14 ayat 12. Demikian dapat Elohim. Alken kal iswa is lenatso yasif et Elohim dapat. Maka selanjutnya setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Jadi kita semua nanti akan bertanggung jawab kepada Elohim, setiap orang dari mereka sendiri, ya. Nih, dikatakan, maka selanjutnya setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri, kita sendiri kepada Elohim. Jadi kita akan bertanggung jawab. Wis catat nih, wah Yefta seperti ini segala macam sudah tercatat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Oleh sebab itu jaga hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita sendiri. Keselamatan sudah diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Bisa nggak kita menjaga keselamatan itu? Tetap mencintai Yeshua HaMashiach. Buktinya kita cinta Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach ngapain? Ya saya melakukan dafarnya. Amin. Saya beri contoh begini, saudara. Saya kasih contoh gini. Sekali waktu ada orang pengusaha, saya kasih itu. Waktu dia jadi pengusaha di daerah sini, di kasiran misalnya itu, yang kenal orang mana, saudara? Kasiran, betul nggak? Yang paling dekat. Kemudian punya anak, anaknya mungkin masih SMA, saudara. Waktu dia naik motor atau duduk makan, dia duduk kakinya di atas. Sing ngelokke orang mana, saudara? Ya orang sekitar. Kasihan, walah anaknya pengusaha, anaknya pejabat kok makan aja gak sopan, betul gak? Begitu dia naik di tingkat kecamatan atau mungkin Jawa Tengah, yang melihat orang seluruh Jawa Tengah. Paham, saudara? Begitu dia naik seluruh Indonesia jadi anaknya presiden. Coba saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi dulu waktu Pak Jokowi masih jadi wali kota atau pengusaha kayu, mebel ya, mebel di Solo. Anaknya ya biasa saja, orang yang kenal paling teman-temannya Pak Jokowi. Tapi sekarang Pak Jokowi jadi presiden, yang kenal anaknya seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, betul nggak? Nggak bisa anaknya Pak Jokowi duduk makan terus berdiri begitu, ya nggak bisa. Orang pasti akan dilokke. Nah sama dengan kita, saudara. Begitu kita sudah menjadi anak Bapak Yahweh, hidup kita sembarang orang akan lokke. Katanya anak Bapak Yahweh, penyembah Yahweh, hidupnya kok seperti itu. Betul nggak, saudara? Kita akan seperti itu. Makanya kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik. Oleh sebab itu, kenapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tapi saya lihat bagus Presiden Indonesia kemarin, saya lihat ada kunjungan Pak Jokowi di Solo. Anaknya si jadi wali kota, siapa namanya? Gibran. Dia tetap berdirinya di belakangnya menteri, saudara. Artinya dia tahu saya wali kota, dia menteri yang mendampingi bapak saya. Mungkin nak di rumah ngumpul dia orang tua saya. Paham?
Tetapi begitu ini urusan kenegaraan, saya harus di belakang. Ini orang yang ngerti aturan dan tata cara yang baik, saudara. Kalau orang yang nggak ngerti ya sudah, wis main itu tetap bapakku, saudara. Akan gitu. Nah itu orang harus paham. Kita harus ngerti, saudara, dikasih oleh Bapak. Dan itulah yang terjadi karena semua orang mempertanggungjawabkan. Nanti anaknya waktu jadi wali kota dia laporannya kemana? Gubernur, saudara. Betul nggak? Gubernur baru ke presiden. Tapi kalau masalah pribadi dia akan bertemu dengan orang tuanya. Sama dengan saya dengan saudara. Riel, Imo, dia akan ngomong masalahnya dengan saya. Tetapi untuk kehidupannya dia akan bertanggung jawab sendiri kepada Bapak Yahweh. Paham, saudara? Tetapi kalau untuk segala operasional pelayanan di tempat ini semuanya pasti ke saya. Kayak Imo tadi bilang, Pak ini mau buat pengumumannya cuma keluar separuh. Gimana caranya? Ya dia ngomongnya ke saya, saudara. Tetapi untuk pelayanannya dia lakukan apa tidak, pertanggungjawabannya dia kepada Bapak Yahweh. Paham, saudara? Jadi sama dengan kita. Maka selanjutnya setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Jadi 4 hal ini pelajaran dari antara Yakub dan Laban. Kita harus bisa mencerna, memahami dan melakukan. Yaitu yang pertama, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Buat kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, yaitu kita harus melakukan untuk kita tidak melakukan atau merencanakan yang jahat terhadap seseorang. Apalagi orang itu sudah memiliki kepercayaan kepada kita. Jaga kepercayaannya dengan baik. Yang ketiga, mitzvah, artinya kita harus sadar bahwa sekalipun kita punya teman, relasi, keluarga, tapi ada yang mengawasi, yaitu Bapak Yahweh yang selalu melihat diri kita. Yang keempat, yang terakhir, segala sesuatu yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban kita itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi umat apa Yahweh Elohim Besen Yeshua HaMashiach yang bisa dipercaya dalam setiap perkataan dan tindakan, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat pujian Ya Yahweh ku sujud di kakimu.